Hai, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Iska. Saat ini kita akan belajar matematika yaitu untuk kelas 12. Materi yang akan ibu bawakan adalah tentang dimensi 3. Oke, kalau di benak kalian mungkin kalian berpikir dimensi 3 itu kira-kira berhubungan dengan apa? Yuk. Ya, tepat sekali. Dimensi 3 berhubungan dengan bangun ruang. Oke, jadi bangun ruang yang kita bahas. Tapi sebelum kita membahas yang akan kita pelajari ini, ibu mau tanya dulu, jenis-jenis bangun ruang apa yang kamu tahu? Yuk. Iya, kubus. Kemudian balok, kemudian prisma, kemudian limas. Lanjut, tabung, kerucut, dan bola. Oke. Nah, dari ketujuh ini yang kita bahas itu adalah yang pertama yaitu kubus. Nah, selanjutnya untuk balok dan prisma nanti itu adalah sebagai tugasmu. Oke. Nah, jadi apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah tentang apa itu kubus, bagaimana dengan kubus, apa-apa aja yang ada di dalamnya. Oke. Nah, untuk lebih lanjut kita simak video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Oke, silakan disimak. Oke, yang kita bahas dimensi 3 ya, kita perhatikan di sini nak, akan Ibu jelaskan. Oke, kita lanjut. Nah, yang menjadi permasalahan dari yang kubus ini adalah, kita gambarkan dulu kubusnya, di mana ini adalah kubusnya dinamakan A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian, yang perlu kita pahami pertama adalah tentang penamaan kubus. Jadi, penamaan kubus baru disebutkan ya, yaitu apa? Bahwa kubus yang ada pada gambar kita ini itu dinamakan dengan kubus apa? A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi bagaimana Bu untuk yang menentukan namanya penamaan kubus? Apakah ini sering masuk soal? Oke, ini pernah masuk soal UNBK yaitu sekitar 2 tahun yang lalu. Itu adalah untuk menentukan penamaan kubus. Sebenarnya simpel sekali ya, tetapi ada juga yang salah. Oke, nah dalam hal penamaan kubus yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, perhatikan di sini nak, titik A, B, C, D itu harus berada dalam satu sisi. Nah, jadi kan kita tahu nak bahwa yang namanya kubus itu terdiri atas berapa sisi? Iya, berapa sisi nak? Iya, terdiri atas yang namanya, ayo hitung. Yang bawah 1, atas 1, 2, kiri kanan 2, 4. Kemudian muka belakang ada 2. Berarti ada berapa? Ada 6 sisi. Jadi A, B, C, D ini berada dalam bagaimana? Satu sisi. Sehingga penamaannya juga harus berurutan. Jadi jangan seperti ini nak. B, C, D, A. Harus kita urutkan dia yang namanya berlawanan ataupun bisa searah jarum jam. Tapi ingat, usahakan sesuai abjad. Oke, kita lanjut. Untuk titik E, F, G, H, ini juga berada dalam satu sisi. Dan pemberian namanya juga harus berurutan. Perhatikan ini anak, ada kata berurutan, berarti sesuai alfabet. Oke, selanjutnya, di mana di sini kita perhatikan titik si E harus bersesuaian dengan yang namanya titik si A. Kita udah bahas kan bersesuaian itu ya. Bagaimana? Perhatikan, berarti titik si E berada di mana? Di atas dari si A. Si F bersesuaian dengan si B, di mana si F berada di atas dari titik si B. Kemudian begitu juga dengan G berada di atas si C, kemudian si H berada di titik atas dari si D. Itu dia ya. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah tentang titik sudut. Sebenarnya sudah kita ucapkan tadi ya. Yang manakah titik sudut? Titik sudut dalam yang nama kubus ini ada berapa banyak? Ada 8. Kita perhatikan yang mana dia? Ini dia. Titik A, ini dia. Titik B, oke. Titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H, iya, dan sampai titik H ya. Ada berapa nih? 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 titik sudut. Oke, selanjutnya setelah titik sudut apa? Iya, panjang rusuk atau yang namanya adalah panjang sisinya ya. Jadi kita perhatikan di sini ada 12 katanya. Ini udah Ibu pilih-pilih ya. AB, ini panjangnya ya, yaitu bahwa suatu yang namanya
kubus memiliki panjang sisi atau panjang rusuknya itu nak adalah yang merupakan suatu garis. Jadi ini adalah garis AB, kemudian yang mendatar dulu ya, yaitu CD atau DC, kemudian EF, kemudian apa? Iya, HG, kemudian ini kan masih yang mendatar nih semua. Kemudian yang mana? Iya, yang dia samping. AD, kemudian apa? BC, kemudian EH, kemudian FG. Oke, setelah yang namanya FG, setelah samping berarti apa? Yang tegaknya, ayo berarti siapa? AE, BF, CG, dan DH. Jadi ada berapa banyak nak rusuknya? Iya, rusuknya ada 12. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kita membahas tentang diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi diagonal sisi nama lainnya dinamakan dengan diagonal bidang. Oke, kita lanjut. Diagonal sisinya juga ada 12. Yang mana nih? Nah, ini dia. Dari A ke C, perhatikan ya. Dikatakan dia diagonal bidang atau diagonal sisi apabila dia tidak merupakan yang namanya panjang sisi. Dan pada umumnya panjang AC ini adalah sudut-sudut yang berhadapan yang dihubungkan oleh suatu garis. Kan di hadapan ini siapa? Si C ya. Artinya dia berseberangan. Iya, Bu, kalau yang ini apa? Dia berada pada yang namanya sisi kubus. Berarti dia bukan yang merupakan diagonal sisi. Melainkan apa ini, nak? Panjang sisi. Oke, kemudian yang setelah AC yang mana lagi? Berarti kebalikannya, yang ini. Lawannya, berarti siapa? B, BD. Lanjut, yang mana atas? CAG, kemudian apa? FH. Ini masih atas bawah ya. Berarti sudah ada berapa banyak ini? Ada 4. Selanjutnya kita masuk ke yang ke samping, yaitu AH, berarti siapa? Iya, DE, kemudian sebelah sini siapa? BG, kemudian sebelahnya lagi CF. Nah, ini udah kiri kanan ya. Ini ada berapa? 4. Tadi di atas bawah ada 4, kiri kanan ada 4. Sudah berapa nak? Udah 8. Berarti kurang berapa lagi? 4 lagi. Yang mana kira-kira? Yuk. Iya, tepat sekali. Yang di depannya AF, kemudian BE, selanjutnya DG, selanjutnya apa? CH. Ini dia. Sudah Ibu paparkan ya pada gambarnya. Jadi cukup jelas ya, nak. Udah Ibu buat satu-satu. Selanjutnya yang kita bahas adalah diagonal ruang. Bu, yang mana diagonal ruang? Ingat, tadi dari A ke C itu adalah diagonal sisi. Berarti dari yang diagonal ruang dari titik A ke atas sana. Kan ini kiri bawah ya. Kiri bawah ke kanan atas, tapi dia nyebrang. Nah, kalau dari kiri bawah ke kanan bawah, berarti ini apa namanya, nak? Ke kanan bawah atas ya. Kanan bawah, tapi dia ke atasnya ini ya. Ini dinamakan diagonal sisi. Kalau dia diagonal ruang, berarti dari A ke G. Ini dia. Berarti ada berapa banyak? Ada 4 katanya, kita tes. A ke G, ini dia. Baru mana lagi? B kemana? Iya, B ke H, bukan BH yang ada di apa ya? Tolong dipositifkan pikirannya. Kemudian C kemana yuk C? Iya, C ke E. Lanjut, tinggal satu lagi siapa? D. D kemana? Iya, D ke F. Bagaimana nak? Sudah cukup paham nak tentang yang namanya karakteristik yang ada pada yang namanya kubus? Kenapa hanya ini Bu? Ini kayaknya simpel sekali. Ya, ini adalah tahap awal kita untuk masuk ke yang namanya pelajaran ataupun materi yang menjadi pembahasan yang lebih lanjut. Jadi ini bisa dikatakan cukup menarik ya. Artinya menariknya membutuhkan bayangan-bayangan kamu dari suatu titik ini ke titik ini, gitu dia. Nah, kira-kira kamu tidak paham, kamu boleh menggambarnya dulu, gitu dia. Jadi setelah kamu menggambarnya, atau bisa kamu bayangkan dengan ruangan kamu, atau kamar kamu. Kamu kan sekarang berada di rumah ini ya, atau kamar kamu, mungkin kamu lagi di kamar, atau kamu lagi di ruang tamu. Nah, kamu bayangkan itu adalah sebuah kubus. Jadi titik sudutnya bisa kamu tunjuk-tunjuk. Oh, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti itu dia. Baru apa lagi? Iya, yang merupakan panjang sisinya atau panjang rusuknya. Bisa kamu sebutkan. Ada 12 tadi ya. Kemudian apa lagi nak? Iya, yaitu diagonal sisinya atau diagonal bidangnya juga ada 12 Bu. Iya, sebutkan.
Nah, yang selanjutnya apa? Diagonal ruang. Ya, diagonal ruangnya ada 4, Bu. Oh, berarti ini kemari. Bisa dipraktekkan dengan menggunakan tangannya. Itu dia untuk yang namanya kubus. Jadi, sebagai tugas kamu akan Ibu berikan yaitu tentang balok dengan prisma segitiga. Oke, jadi apa yang akan saya lakukan, Bu? Nanti akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Oke, demikianlah penjelasan kita untuk saat ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Gimana nak? Udah paham kan tentang yang namanya spesifikasi yang ada pada kubus? Oke, nah sebagai tugas kamu, sebagai bentuk pemahaman kamu, Ibu memberikan tugas kamu yaitu tentang spesifikasi atau karakteristik daripada balok dan prisma segitiga. Oke, ada 2 ya. Jadi itu tugas kamu, jangan lupa kamu kerjakan nak, itu menggunakan yang namanya tenggat waktu sampai pertemuan kita selanjutnya. Oke, demikianlah nak pembelajaran kita tentang dimensi 3. Saya harap kamu tetap belajar, tetap jaga kesehatan, stay at home, dan berdoa supaya corona cepat berlalu. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.